Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya di WSJ Channel. Semoga saya, Anda dan kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk melanjutkan ikhtiar di dunia ini di tengah semakin tidak menentunya kapan wabah pandemi COVID ini akan berakhir. Kali ini saya ingin memberikan nasihat kepada para pelajar, anak-anak muda, mahasiswa, bahkan pebisnis dan profesional muda, tidak terkecuali suami dan istri yang baru saja mengarungi bahtera rumah tangganya dengan tema jalan panjang kehidupan ini. Mengapa saya ingin mengangkat tema ini? Karena semakin kesini semakin banyak saya menyaksikan anak-anak muda, tidak terkecuali juga anak saya sendiri, yang semakin tidak bersemangat dalam hidupnya, semakin cuek dengan masa depannya, semakin sibuk dan sudah menuhankan HP dan media sosial, semakin tidak menghargai waktu, dan yang lebih parah lagi semakin gampang untuk putus asa, gampang mengatakan tidak sanggup, dan sering buntu dalam menghadapi masalah. Dari banyak orang tua, kerabat dan kolega yang saya temui, sebagian besar mereka berkomentar dan bertestimoni bahwa anak-anak sekarang sangatlah berbeda dengan kita dahulu ketika muda. Sekarang mereka lebih banyak yang berpikir pendek, lebih dominan yang menyibukkan diri dengan hanya untuk kesenangan entertainment dan hiburan, disrupsi teknologi yang ada sekarang ini. Dari 24 jam waktu kesehariannya, selain untuk tidur sekitar 7-8 jam, mungkin hanya 3-4 jam yang dia pakai untuk beraktivitas yang esensial seperti belajar. Sisanya sekarang sekitar 10-11 jam hidup mereka boros untuk memantau dan memainkan Instagram, Twitter, Link, WA, menonton hiburan pada YouTube, dan sederet platform media sosial lainnya. Bagaimana dengan Anda anak muda? Atau bagaimana juga dengan Anda wahai para orang tua? Jujur saja, apakah Anda setuju dengan fenomena tersebut? Memang zaman sudah berubah. Transformasi digital dan teknologi informasi telah berdampak baik, positif maupun negatif pada peradaban dan budaya umat manusia. Jika yang kuat iman dan pendirian teguh, maka jadilah dia pengguna teknologi yang bijak, yang dapat manfaat dari segala macam platform teknologi tersebut. Namun jika pendirian dan imannya labil, maka jadilah dia penonton dan pengikut sejati atas bawaan dan arahan teknologi informasi ke sana dan ke sini, kemana isu yang sedang trending membawanya, dan kemana humor-humor yang gokil mengajaknya. Setiap hari dia ketawa, merasa terhibur, menonton dan memperbincangkan para lakon-lakon yang mengeruk keuntungan bisnis yang tidak terhingga akibat followers setia yang selalu menyumbangkan pulsa dan kocek serta atensi kepadanya. Pertanyaan pertama untuk Anda wahai anak-anak muda yang kebanyakan, kapan Anda ditonton? Dan kapan Anda diperbincangkan orang lain? Kapan Anda meraup juga manfaat ekonomis dari karya dan cipta Anda sendiri, sehingga akan bisa menjamin masa depan Anda nanti? Wahai anakku, saya merasa terpanggil untuk memberikan nasihat ini kepada kalian, karena saya sangat ngeri membayangkan masa depan kalian nanti. Di tengah dunia yang semakin sulit dan kompetitif ini, mau kemana kapal kehidupanmu akan dibawa? Jika sekarang saja Anda masih begitu santai, lengah, terbius oleh tontonan dan hiburan di panggung sandiwara internet dan medsos. Apa bekalmu? Apakah nanti Anda bisa memutar waktu dengan semaunya sendiri? Apakah nanti tidak akan menyesal? Ayolah, come on, bangun, sadar, dan perhatikan ini. Begini anakku, meskipun dunia ini hanya sebatas persinggahan untuk akhirat yang lebih kekal dan selamanya, tetap saja yang namanya kehidupan panjang di dunia ini harus Anda lalui. Bagaimana Anda melaluinya? Yaitu dengan tujuan dan perencanaan hidup yang jelas. Akan berakhir bagaimanakah saya nanti? Apa yang akan saya tinggalkan nanti ketika saya harus menutup mata selamanya dan menghembuskan nafas terakhir saya? Mau dikenang sebagai apa saya nanti? Apa saja capaian-capaian penting yang harus saya raih selama di dunia ini? Nah, sudahkah Anda memiliki poin-poin krusial tersebut? Sudahkah Anda mempertegas tujuan dan misi kehidupan Anda sendiri? Jika tidak ada alias bablas sama sekali, lalu untuk apa kita hidup di dunia ini? Sayang sekali kalau dunia dan usia
Katakanlah 60-70 tahun nantinya hanya penuh dengan catatan main games, bukan? Hanya penuh dengan nonton medsos, mentertawakan kehebatan dan kelucuan orang yang karena tertawa Anda dia dapat uang berlimpah. Apalagi hanya diisi dengan keputusasaan, malas-malasan, penyesalan dan sikap negatif lainnya. Kalau begitu, sama saja dong Anda hidup dan tidak perlu hidup. Kalau hanya hidup Anda hanya menghabiskan air, listrik, makanan, dan pakaian. Kalau hanya Anda menuhin rumah atau dunia ini saja. Bukankah dunia ini juga sudah sumpek dan sudah krisis dalam hal pangan dan energi? Intinya hidup ini harus jelas anakku. Hidup ini harus dilalui dengan semangat dan kegiatan-kegiatan yang berarti. Baik bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan terdekat. Bahkan bagi masyarakat luas kebanyakan. Saya ingin berbagi motivasi dan rahasia bagaimana Anda harus memiliki mentalitas sebagai seorang yang tangguh, kuat, jelas orientasinya serta efektif dalam menggunakan waktunya. Sehingga Anda bisa paham bahwa yang dihadapi ini adalah jalan panjang kehidupan yang pasti akan penuh liku dan tantangan. Tahukah Anda bahwa sejak lahir sampai berakhir dunia nanti, setidaknya Anda akan melewati 20 periode, atau saya lebih memperkenalkannya sebagai 20 chapter kehidupan yang sangat penting untuk dilalui. Apa saja ke-20 chapter kehidupan itu? 1. Lahir sampai balita, 2. Sekolah TK, 3. Sekolah SD, 4. Sekolah SMP, 5. Sekolah SMA, 6. Menjalani kuliah tingkat S1, 7. Memasuki dunia pekerjaan, 8. Mendapatkan pekerjaan tetap, 9. Mencari jodoh atau pasangan hidup, 10. Membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, 11. Memiliki keturunan, 12. Memenuhi kebutuhan dasar sandang pangan dan papan. Anda perlu mobil, Anda perlu rumah, dan Anda perlu berbagai pendukung lainnya. 13. Mengasuh dan membesarkan anak. 14. Masa-masa meniti karir atau mengembangkan usaha sendiri. 15. Menyekolahkan anak sampai jenjang minimum S1. 16. Mendampingi anak sampai mendapatkan pekerjaan. 17. Melepas anak menjadi mandiri dengan berumah tangga. 18. Merencanakan kebutuhan dan kemandirian menjelang pensiun. 19. Memasuki usia dan energi pensiun. 20. Menapaki bagian akhir dari kehidupan di dunia ini. Nah, coba lihat atau putar kembali hal-hal di atas. Sangat panjang perjalanan yang harus dilalui, bukan? Jika hari ini Anda baru di chapter 5 atau 6, yaitu masih mengalami masa-masa sekolah atau kuliah, lalu Anda malas-malasan dan tidak beranjak di situasi di situ, kapan Anda mau nyampe kepada chapter 15 atau bahkan 20? Dan pahamilah bahwa pasti akan ada lika-liku, ujian, cobaan di setiap kehidupan ini. Meskipun kita tidak pernah tahu persis Anda akan menghadapi halangan di chapter yang mana, tetapi pasti Anda akan menghadapi halangan. Mungkin di chapter 4, mungkin di chapter 6, chapter 12, atau jangan-jangan di chapter 18, 19 menjelang akhir kehidupan Anda nanti. Sebagai salah satu contoh, 2 orang sahabat baik saya justru pada chapter 1 saja sudah mendapatkan ujian dari Allah. Yang satu lahir ke dunia ini tanpa penglihatan atau matanya tidak berfungsi sama sekali, sebagaimana Anda yang menyaksikan YouTube saya ini dengan baik-baik saja. Bagi dia sejak lahir sampai sekarang ini, yang namanya dunia ya hitam gelap tanpa ada warna apapun. Yang satu lagi, namun sudah almarhum, terlahir ke dunia tanpa sepasang kaki seperti Anda yang punya kaki untuk berjalan. Bagi dia kaki tempat bertopang adalah pantatnya sendiri, serta untuk berjalan adalah kedua tangannya. Tapi apakah dia putus asa dan menghabiskan waktu sia-sia? Tidak sama sekali anak-anakku. Yang tunanetra sahabat saya menjelma menjadi seorang multi talented, seorang dosen, jurnalis, musikus, montir laptop, motivator, dan novelis handal. Yang tak punya kaki ketika hidupnya meninggalkan kenangan sebagai pedagang atau pebisnis UMKM yang tangguh, memperkerjakan puluhan orang disabilitas, serta saya juga ajak mereka atau dia menjadi public speaker yang menginspirasi banyak orang. Mereka tidak pasrah dan cuek terhadap keadaan. Mereka paham betul bahwa chapter kehidupannya tidak boleh berhenti pada tahap 1 dan masih panjang sampai ke chapter 20, dan mereka ingin mengambil kesempatan itu sama halnya dengan orang-orang yang normal kebanyakan. Anakku, cobalah lihat di sekeliling Anda. Pasti dinamika kehidupan ini dapat dicontoh antara orang-orang yang beruntung dan tidak beruntung, antara orang punya mental positif dan mental negatif. Jika Anda sekarang sehat walafiat, lihatlah di sekeliling Anda betapa banyak orang yang sakit-sakitan, yang bertambah-tambah bertahun-tahun.
Jika Anda sekarang bersekolah, lihatlah di sekelilingmu betapa banyak orang yang putus sekolah. Jika Anda mahasiswa, apalagi di perguruan tinggi negeri, lihatlah betapa banyak orang lain yang tidak lulus dan bahkan mendambakan untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri. Bahkan tidak beruntung karena tidak punya biaya untuk kuliah. Bersyukurlah bahwa Anda masih diberikan nikmat dan bekal tubuh yang lengkap, badan yang sehat, otak yang cerdas, orang tua yang masih ada dan mau mendukung kesuksesanmu, dan segenap nikmat-nikmat Tuhan lainnya. Ketika Anda kuliah, mengapa Anda sulit sekali untuk segera tamat? Mengapa Anda merasa frustasi dan tidak bisa keluar dari jebakan mental yang lunak, yang cemen? Apakah berkuliah itu adalah chapter terakhir dari kehidupan Anda? Tentu tidak, bukan? Jika Anda menganggap kuliah sangat susah, bagaimana nanti mencari kerja? Bagaimana nanti mempertahankan kerja dan karir yang bagus? Belum lagi bagaimana nanti mencari jodoh? Berapa banyak orang yang tidak dapat jodoh atau kalaupun berjodoh tidak bisa langgeng dalam berumah tangga. Sudah berkeluarga pun bagaimana nanti memiliki keturunan. Betapa banyak hari ini orang-orang juga menambahkan keturunan. Bertahun, berpuluh tahun, berbelas tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari satu chapter ke chapter berikutnya, perjuangan itu tidak pernah berhenti anak-anakku. Apa inti dari nasihat saya ini? Intinya adalah kehidupan yang harus dilalui ini amatlah sangat panjang. Maka dari itu, satu, janganlah buang-buang waktu Anda untuk hal-hal yang tidak produktif. Untuk menonton IG, untuk menonton YouTube, tetapi bukan untuk pembelajaran, tapi hanya untuk ketawa ke TV yang tidak diperlukan. Sebaliknya, jangan pula berhenti atau merasa mentok atau depresi jika Anda dapat ujian atau masalah di satu chapter kehidupan. Seolah-olah hidup Anda akan berakhir di sana. Tidak, tidak. Ingat saja bahwa masih banyak chapter lain yang mesti Anda lalui. Dan saksikanlah nanti jika Anda menganggap bahwa chapter yang dihadapi sekarang paling berat, lalu Anda berpindah ke chapter yang berikutnya, maka Anda akan merasakan dan menyimpulkan bahwa ternyata tahapan atau chapter yang kemarin tidak ada apa-apanya. Lihatlah ketika Anda SMA, ketika di SMA merasa pelajarannya sulit sekali untuk ujian nasional, ternyata begitu kuliah Anda melihat tidak ada apa-apanya belajar di SMA. Demikian juga dengan ketika mencari kerja, tidak ada apa-apanya kuliah. Demikian juga ketika jadi manajer, jadi direktur, tidak apa-apanya ketika menjadi staff. Dan seterusnya dan seterusnya. Demikian seterusnya sampai Anda tua nanti. Perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Bangkitlah, semangatlah, buatlah tujuan dan misi hidup Anda dengan lebih jelas. Dan jalanilah dengan mental dan keteguhan iman, serta pendirian yang kuat. Bahwa ada 20 chapter kehidupan yang harus saya lampaui. Dan apabila saya berada di suatu chapter saat ini, maka saya harus bersegera menyelesaikannya dan berpindah ke chapter kehidupan berikutnya. Dengan demikian, Anda akan tenang, bijak, dan bermental positif dalam mengarungi segala kehidupan ini. Anda akan tahu kapan harus santai dan bermain, dan kapan harus bergerak dan bekerja untuk mencapai misi kehidupan yang Anda sudah buat. Dan semoga ada gunanya Anda hidup di dunia ini. Tidak hanya sekedar menuhin dunia yang tanpa Anda pun sudah sempit. Tidak hanya sekedar hidup untuk menghabiskan persediaan air dan makanan yang tanpa kehadiran Anda pun persediaannya sudah mulai menipis. Camkan itu wahai anakku. Tulislah kisah sukses demi sukses dari setiap fase kehidupan yang Anda jalani. Selamat mendayung langkah kehidupanmu. Ingat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.